cabang yang ke depan. Nah, di mana cabang ini adalah sedikit menghalangi daripada pandangan depan. Nah, kalau saya mengambil pandangan depan dari sini. Nah, kalau kita melihat dari perakarannya, nah dari pandangan ke layar inilah yang paling bagus menurut saya. Nah, sehingga salah satu cabang itu harus saya korbankan. Nah, sehingga untuk cabang yang pertama jadinya, nah kalau kita melihat, salam bonsai Indonesia. halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya Wayan Wirawan di channel YouTube Mahkota Bonsai. Pada video kali ini, nah seperti biasa saya akan kembali untuk melakukan pembentukan atau penggarapan pada sebuah bonsai. Nah, dimana pada video kali ini seperti yang sahabat lihat, di samping saya sudah ada sebuah bahan bonsai anting putri. Nah, dimana anting putih ini termasuk bahan yang sangat kecil sekali atau small, termasuk small. Nah, untuk penggarapan kali ini saya akan melakukan penggarapan terutama dalam pembersihan daripada percabangan yang tidak diperlukan. Dan terus saya akan melakukan pembentukan gerak dasar daripada bonsai anting putih ini. Nah, dimana di dalam kita membentuk sebuah bonsai sangatlah penting kita untuk membentuk daripada gerak dasar tahap awal. Nah, dimana di dalam pembentukan sebuah bonsai gerak dasar adalah sangat penting sekali untuk bonsai kita ke depannya. Nah, karena di dalam kita membentuk sebuah gerak dasar sudah otomatis terkait dengan adanya perakaran. Nah, terus dilanjutkan dengan batang daripada bonsai tersebut, dan terus dilanjutkan dengan adanya cabang-cabang. Nah, karena itulah komponen-komponen yang mendukung daripada gerak dasar sebuah pohon bonsai. Untuk itu, kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada, silahkan dukung terus channel Mahkota Bonsai dengan cara melakukan subscribe, like, dan dibantu untuk share, serta ikuti video-video saya sampai selesai. Untuk itu, silahkan saya akan melanjutkan untuk melakukan penggarapan pada bonsai anting putih ini. Sahabat bonsai, nah seperti yang saya sampaikan tadi, pada bonsai anting putih ini saya akan melakukan pembentukan gerak dasar tahap awal. Nah, seperti yang sahabat lihat, nah kalau kita melihat daripada kondisi keadaan anting putih ini, terutama masalah percabangannya, nah dimana di dalam kita membentuk sebuah gerak dasar, sudah otomatis kita harus menentukan daripada yang namanya pandangan depan daripada bonsai tersebut. Nah, untuk itu, untuk pada bonsai anting putih ini saya akan melakukan pembentukan gerak dasar tahap awal ini. Nah, kalau kita melihat kenyataannya, saya harus mengorbankan beberapa cabang yang sudah besar yang harus saya potong demi mendapatkan pandangan depan atau piece depannya yang lebih bagus. Dengan demikian saya harus berani untuk mengorbankan salah satu atau beberapa cabang yang harus saya potong. Nah, seperti yang sahabat lihat, yang pertama
ini adalah cabang yang ke depan, nah di mana cabang ini adalah sedikit menghalangi daripada pandangan depan. Nah kalau saya mengambil pandangan depan dari sini, nah kalau kita melihat dari perakarannya, nah dari pandangan ke layar inilah yang paling bagus menurut saya. Nah sehingga salah satu cabang itu harus saya korbankan. Nah sehingga untuk cabang yang pertama jadinya, nah kalau kita lihat di bawah ada perakarannya, terus naik ke atas, inilah nanti sebagai cabang yang pertama, artinya cabang yang tengah. Nah terus yang kedua dilanjutkan dengan cabang yang ke kanan. Nah, ini nanti ini sebagai cabang yang tertinggi kedua, sehingga tidak terjadi kesejajaran atau sama tinggi antara cabang satu dengan cabang yang kedua. Makanya ini saya harus potong. Nah terus yang ketiga, inilah nanti sebagai background. Ini cabang yang pertama, ini cabang yang kedua, terus cabang yang ketiga agak lebih tinggi sedikit tapi arahnya ke belakang. Nah sehingga di belakang seperti yang sahabat lihat sudah ada cabang juga, tapi ini cabang yang terbawah. Nah ini pun cabangnya harus saya potong juga, harus saya korbankan seperti itu. Itulah beberapa percabangan yang harus saya potong demi mendapatkan pandangan depan atau gerak dasar awal yang lebih bagus. Untuk itu silakan sahabat bonsai ikuti video saya sampai selesai. Sahabat bonsai, saya lanjutkan untuk melakukan pemotongan pada cabang yang memang semestinya harus saya potong seperti yang saya sampaikan tadi. Ini salah satu cabang, terus yang kedua ada di belakang. Nah ini dia, saya potong saja. Sahabat bonsai, nah dengan adanya saya melakukan pemotongan dua cabang tersebut, nah seperti yang sahabat lihat sekarang kelihatan jauh lebih jelas daripada gerakan batangnya. Seperti yang sahabat lihat dari akar terus naik sampai nanti ke calon mahkota sini. Nah, cabang pertama, ke cabang yang kedua, cabang yang ketiga sebagai background. Terus ini lanjutkan cabang keempat, ini nanti sebagai batang terusannya. Sobat bonsai, saya langsung melanjutkan untuk melakukan pengawatan ringan, di mana tujuan daripada kita melakukan pengawatan lebih awal supaya kita bisa mendapatkan gerakan daripada cabang itu yang lebih luas biar tidak kaku.
sahabat bonsai. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nah inilah hasil daripada penggarapan pada bonsai anting putri yang saya lakukan pada hari ini. Nah, seperti yang sahabat lihat, nah inilah kenyataan hasil daripada, nah setelah saya melakukan pemotongan cabang yang memang, nah seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya adalah ini. Nah, inilah sekarang yang menjadi pandangan depan daripada anting putri ini. Nah, seperti yang sahabat lihat. Nah, ini adalah saya sedikit lagi saya sharingkan pada semua sahabat bonsai. Nah, untuk kenyataannya sekarang, nah setelah saya potong 2 cabang yang ini sama yang belakang, inilah kenyataannya sekarang, dan sudah saya arahkan cabang-cabangnya. Nah, untuk sahabat bonsai, inilah gerakan batangnya ya, sedikit agak simpel. Terus dari perakarannya terus naik ke batang, ini batang terusannya. Ini adalah cabang pertama, terus ini cabang yang kedua, ini adalah background cabang yang ketiga. Nah, cabang keempat ada ke depan lagi. Nah, untuk selanjutnya nanti kita tinggal menunggu perkembangan daripada percabangan bonsai anting putri ini. Baiklah, untuk sahabat bonsai, nah saya kira untuk video kali ini saya kira cukup dulu sampai di sini. Silahkan sahabat bonsai ikuti video-video saya untuk selanjutnya. Salam bonsai Indonesia.